Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Dwi Rahayu dengan NIM 20060024, Program Studi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Di sini saya akan mempresentasikan resume materi pertemuan 13 bab 14 mengenai keuangan, investasi, dan bantuan asing, seperti kontroversi dan peluang. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu 14.1 mengenai aliran sumber daya keuangan internasional. Baiklah, sebelumnya kita telah membahas bahwa situasi keuangan internasional dari suatu negara sebagaimana tercermin pada kondisi neraca pembayaran dan tingkat cadangan moneternya, tidak hanya bergantung pada saldo transaksi berjalannya atau perdagangan komoditasnya, akan tetapi juga pada saldo transaksi modalnya, yaitu saldo aliran masuk atau keluar bersih dari sumber daya keuangan pemerintah dan swasta. Karena mayoritas negara-negara berkembang yang bukan pengekspor minyak secara historis telah mengalami defisit pada transaksi berjalan mereka, maka aliran masuk bersih dari sumber daya keuangan yang kontinu menjadi bahan penting dalam strategi pembangunan jangka panjang mereka. Persyaratan yang selalu berulang kali muncul ini diperkuat oleh adanya kebutuhan akan sumber daya akan ditargetkan bagi investasi pada sektor-sektor utama dan untuk melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan. Di sini kita akan mengamati aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat berbentuk yang pertama yaitu investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio. Terdiri dari investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional besar, biasanya berkantor pusat di negara maju. Dan B, investasi portofolio atau portofolio investment asing, misalnya saham, obligasi, dan surat berharga di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha, bank, reksadana, dan perusahaan, dan individu swasta. Yang kedua yaitu pengiriman yang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Dan yang ketiga, bantuan pembangunan publik dan swasta atau bantuan asing dari A. pemerintah nasional, individu, dan badan donatur multinasional, dan yang kini makin berperan B. lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau government organization atau GWO swasta, sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Di sini fokus kita akan melihat bagaimana investasi swasta dan bantuan asing dapat berkontribusi pada pembangunan dan bagaimana dampak negatif yang bisa terjadi. Selanjutnya yaitu materi yang kedua 14.2, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Hanya sedikit perkembangan yang mampu menyamai peranan penting dari kemunculan perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC dalam pertumbuhan yang sangat pesat dari perdagangan dan aliran modal internasional selama beberapa dasawarsa terakhir ini. MNC secara sederhana didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dari satu negara. Perusahaan raksasa ini biasanya berkantor pusat di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang, tetapi sejumlah MNC kini bermarkas di perekonomian berpendapatan tinggi baru seperti Korea Selatan dan Taiwan. Di sini kita bisa lihat bahwasannya MNC membawa teknologi produksi, selera dan gaya hidup, filosofi manajemen, dan keragaman praktis bisnis. Tetapi sebelum menganalisis beberapa argumentasi terkait dengan insentif atau hambatan atau investasi swasta asing secara umum dan MNC secara khusus, mari kita amati terlebih dahulu karakteristik dari badan usaha ini. Dua karakteristik inti MNC adalah ukuran mereka yang besar dan fakta bahwa operasi dan kegiatan usaha global mereka cenderung dikendalikan oleh perusahaan induk. MNC menjadi pendorong utama pesatnya globalisasi di perdagangan dunia. 100 perusahaan multinasional non-finansial terbesar kini penjualannya mencapai lebih dari 8 triliun US dollar. MNC sebenarnya telah menjadi pabrik global yang mencari peluang dimanapun di dunia. Banyak MNC yang memiliki volume penjualan tahunan melebihi GDP negara berkembang.
tempat mereka beroperasi. Skala korporasi ini memang luar biasa. Total penjualan dari 6 MNC pada tahun 2008 melebihi GDP dari seluruh negara Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Skala operasional yang besar dipadukan dengan persaingan yang terbatas memberikan daya tawar yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kontribusi pertama dan paling sering disebutkan dari investasi swasta asing terhadap pembangunan nasional di negara pertamanya, yakni ketika pembangunan didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan GDP, asumsi konseptual implisit yang penting adalah peranannya dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara investasi yang ditargetkan atau diinginkan dengan tabungan domestik dimobilisasi. Argumentasi yang menentang investasi swasta asing memperlebar kesenjangan. Secara umum, terdapat dua argumen dasar yang menentang investasi swasta asing secara umum dan kegiatan MNC secara khusus. Argumen yang bersifat ekonomi dan argumen yang lebih bersifat filosofi atau ideologis. Dari sisi ekonomi, 4 argumentasi pengisian kesenjangan yang pro investasi asing di atas dapat dibantah melalui argumen berikut. Yang pertama, walaupun MNC memang menyediakan sejumlah modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta, menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan permintaan setempat, gagal bereinvestasi sebagian besar keuntungan mereka, menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung yang lebih rendah, dan menekan ekspansi tingkat kecenderungan menekan tingkat ekspansi perusahaan lokal yang mungkin dapat memasok mereka dengan produk menengah ketimbang mengimpor produk ini dari anak perusahaan di negara lain. Yang kedua yaitu, walaupun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing atau setidaknya membuat peningkatan valuta asing neto menjadi lebih kecil. Akibat dari impor produk menengah dan barang modal yang substansial dan akibat reparasi laba, bunga, royalti, biaya manajemen, dan dana lainnya. Ketiga, walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat, kontribusinya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya disebabkan adanya konsensi pajak yang bersifat liberal, praktik penetapan harga transfer atau transfer pricing, keringanan investasi yang berlebihan, subsidi publik tersamar, dan proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah. Yang keempat yaitu manajemen. Keterampilan wirausaha, ide-ide, teknologi, dan kontak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin hanya berdampak kecil dalam mengembangkan sumber daya lokal atau kemampuan dari sumber daya langka tersebut, dan justru dapat menghambat pembangunan dan menekan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi MNC di pasar lokal. Subpoin selanjutnya yaitu investasi portofolio swasta atau manfaat dan risiko. Selain investasi asing langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta berasal dari bidang investasi portofolio. Dengan meningkatkan liberalisasi pasar keuangan domestik di sebagian negara-negara berkembang dan makin terbukanya pasar tersebut bagi investor asing, investasi portofolio swasta kini mencakup bagian yang signifikan dan keseluruhan sumber dana yang mengalir ke negara berkembang. Pada dasarnya, investasi portofolio terdiri dari pembelian saham atau ekuitas, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga oleh pihak asing. Seperti biasa, negara-negara berpendapatan menengah menjadi tujuan favorit dari aliran dana ini, terkecuali negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selanjutnya yaitu poin 14.3 mengenai peran dan pertumbuhan pengiriman utang atau remittance. Tingkat upah di perekonomian berpendapatan tinggi diperkirakan 5 kali lipat dari tingkat upah untuk posisi pekerjaan yang sama di negara-negara berkembang secara rata-rata setelah disesuaikan dengan paritas daya beli. Hal ini menjadi insentif yang menarik untuk berimigrasi, dan memang seringkali
para migran yang memiliki harapan akan berpendapatan yang lebih tinggi mengambil risiko besar untuk bisa tiba di Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan beberapa negara berkembang. Pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagian diakibatkan oleh akuntansi yang lebih baik. Sebagian analisis bahkan memandang data statistik pada tahun-tahun belakangan ini masih mengalami perhitungan yang terlalu rendah. Tetapi faktor lain yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatkan jumlah pekerja, migran, dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya pengiriman uang kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan pesat pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni. Pengurangan dalam biaya dan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatkan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya yaitu poin 14.4 mengenai bantuan pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan. Subpoin pertama yaitu berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Selain pendapatan ekspor serta investasi langsung dari portofolio swasta asing, negara-negara berkembang menerima dua sumber utama valuta asing lain, bantuan pembangunan publik atau resmi, bilateral dan multilateral, serta bantuan swasta atau tidak resmi yang diberikan oleh LSM. Kedua kegiatan ini merupakan bantuan asing atau foreign aid, meskipun biasanya hanya bantuan publik yang diperhitungkan dalam laporan statistik resmi. Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya pemerintah dari suatu negara ke negara lain seharusnya masuk ke dalam definisi bantuan asing. Namun dalam definisi yang sederhana itu pun terkandung sejumlah masalah. Misalnya banyak transfer sumber daya yang berlangsung dalam bentuk terselubung, seperti pemberian tarif preferensial atau lebih rendah daripada tarif rata-rata yang sesungguhnya oleh negara-negara maju bagi ekspor produk manufaktur, khususnya dari negara paling tidak berkembang. Tarif ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk mendapatkan lebih banyak valuta asing dari penjualan produk-produk industrinya di pasar-pasar negara maju dengan harga yang lebih tinggi daripada seharusnya. Konsekuensinya, terdapat keuntungan neto bagi negara-negara berkembang dan kerugian neto bagi negara-negara maju yang jumlahnya mencerminkan transfer sumber daya real ke negara-negara berkembang. Transfer modal tersirat atau aliran terselubung ini seharusnya juga harus diperhitungkan dalam menilai aliran bantuan asing, namun biasanya hal itu tidak perlu dilakukan. Sehingga para ekonom mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai setiap aliran modal ke negara-negara berkembang yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu tujuannya non-komersial dilihat dari sudut pandang pemberian donor, dan yang kedua dicirikan dengan syarat-syarat lunak atau konsensional terms, yakni tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjam harus lebih lunak atau tidak ketat daripada syarat-syarat komersial pada umumnya. Bahkan definisi ini pun bisa jadi tidak sesuai karena hal itu bisa meliputi bantuan militer, military aid, yang juga bersifat lunak dan non-komersial. Namun biasanya bantuan militer dikecualikan dan pengukuran ekonomi internasional terhadap aliran bantuan asing. Subpoin yang kedua yaitu jumlah dan alokasi bantuan publik. Volume dana dari bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance atau ODA yang mencakup hibah bilateral, pinjaman lunak, dan bantuan teknis maupun aliran dana multilateral telah tumbuh dari tingkat tahunan di bawah 5 miliar US dollar pada tahun 1960 hingga 50 miliar US dollar pada tahun 2000 dan lebih dari 128 miliar US dollar pada tahun 2008. Namun prestasi GNI negara maju yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan resmi menurun dari 0,51% pada tahun 1960 ke 0,23% pada tahun 2002. Jelas bahwa alokasi bantuan asing sebagian negara ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampaknya didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral atau misalnya dari Bank Dunia dan berbagai badan PBB lebih memiliki dasar ekonomi. Meskipun dalam hal ini pun kalangan kaya sepertinya menarik lebih banyak sumber daya per kapital ketimbang kalangan miskin.
Subpoin yang ketiga yaitu alasan negara donor memberikan bantuan. Pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategis, dan ekonomis mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, atau misalkan bantuan pangan darurat dan program kesehatan. Dan tentu saja ini telah menjadi jawaban retoris mengenai meningkatnya bantuan dalam dasawarsa pertama abad 21 ini. Meskipun begitu, belum ada buku historis yang menunjukkan bahwa selama periode waktu yang lebih panjang, negara donor membantu negara lain tanpa mengharapkan pamrih atau manfaat politis, ekonomi, militer, anti-terorisme, atau anti-narkotika, dan sebagainya. Kita berfokus di sini pada motivasi bantuan asing dari negara pendonor dalam dua kategori luas tetapi seringkali berkaitan politik dan ekonomi, yaitu motivasi politis. Motivasi politis jauh ini dianggap lebih penting dari negara-negara bantuan, terutama bagi negara-negara donor terbesar yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memandang bantuan asing sejak tahun 1940-an akhir di bawah Marshall Plan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian Eropa yang hancur akibat perang, sebagian sarana untuk mencegah meluasnya komunisme ketika kepentingan perang dingin bergeser dari Eropa ke negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu motivasi ekonomi, modal dua kesenjangan, dan kriteria lainnya. Dalam konteks prioritas strategi dan politik yang luas, program bantuan asing dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Hal ini terlihat jelas terutama bagi Jepang yang mengarahkan sebagian besar bantuan asingnya ke negara-negara Asia tetangganya, di mana Jepang memiliki investasi swasta yang substansial dan perdagangan yang makin meluas. Meskipun motif politik mungkin bernilai sangat penting bagi negara donor lain, alasan ekonomi setidaknya dijadikan sarana mengumbar janji untuk menyamarkan motif lain dalam memberikan bantuan. Subpoin keempat yaitu mengapa negara penerima menyetujui bantuan. Selama ini alasan mengapa negara penerima biasanya cenderung menerima bantuan bahkan dalam bentuk yang membatasi dan ketat kurang dipertimbangkan ketimbang alasan mengapa negara donor memberikan bantuan. Alasan utamanya mungkin ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali cenderung menerima tawaran tersebut, biasanya diadvokasi oleh ekonomi negara maju dan didukung oleh berbagai kisah keberhasilan seperti Taiwan dan Korea Selatan tanpa memandang kasus negara lain yang tidak berhasil mereka, yakni bahwa bantuan tersebut merupakan bahan utama yang penting dalam proses pembangunan. Bantuan asing melengkapi kelengkapan sumber daya domestik, membantu mentransformasi ekonomi secara struktural dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dampak-dampak bantuan. Di pihak lain adalah para kritikus yang berpendapat bahwa dalam kenyataannya bantuan tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi justru memperlambat pertumbuhan dengan mengganti alih-alih melengkapi tabungan dan investasi domestik dan memperparah defisit neraca pembayaran akibat meningkatnya kewajiban pelunasan utang, atau ketika bantuan tersebut berbentuk pinjaman meskipun bersifat lunak, dan mengaitkan bantuan dengan kewajiban mengimpor produk negara donor. Selanjutnya yaitu poin 14.5 mengenai konflik dan pembangunan. Cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik. Kecemasan fisik merupakan landasan bagi kapabilitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal penting mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan. Konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di banyak negara termiskin. Selain kengerian dan akibat konflik, rusaknya perekonomian juga dapat disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa mendatang dan adanya keraguan akan menyelesaikan konflik tersebut atau bagaimana menghadiri kembali pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam lingkungan tersebut. Ketidakpastian ini misalkan menghambat investasi dan kewirausahaan dan mempercepat pengurasan intelektual. Oleh sebab itu, upaya dalam mencari konsekuensi, penyebab, dan penyelesaian kuartif dan preventif atas konflik disertai kekerasan dan perbaikan dari kondisi yang dapat memicu konflik telah menjadi bagian penting dalam bidang ekonomi pembangunan. Subpoin kedua yaitu konsekuensi dari konflik bersenjata.
Konflik disertai kekerasan merusak kesehatan secara langsung dan tanpa diduga mereka yang tidak terlibat dalam kekerasan dapat terkena dampak langsung karena para orang tua kehilangan mata pencaharian atau menjadi pengungsi dan anak-anak terpaksa bekerja. Pemulihan akibat konflik dapat memakan waktu tahunan. Konflik membuat anak-anak kehilangan masa sekolah selama masa perkembangan mereka, sehingga mengganggu kesejahteraan mereka seumur hidup. Dan untuk merekatkan ikatan sosial yang renggang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bisa dilihat dari kesehatan, dampak langsung dari perang begitu nyata. Awalnya lebih banyak laki-laki yang meninggal ketimbang perempuan, terutama akibat pertikaian itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, makin banyak perempuan yang meninggal karena mereka mengalami konsekuensi yang berkepanjangan akibat pertikaian tersebut. Bisa juga dilihat dari hancurnya kekayaan. Konflik disertai kekerasan menghancurkan modal dan sebagian modal yang tersisa dialihkan untuk kegiatan destruktif. Kekayaan lainnya seringkali dikirim ke luar negeri. Satu studi menemukan bahwa secara rata-rata 1/10 dari kekayaan suatu negara dialihkan ke luar negeri antara awal hingga akhir konflik. Sebagian besar dalam bentuk pelarian modal karena masyarakat yang lebih makmur ingin melindungi kekayaan mereka. Memperparah kelaparan dan kemiskinan. Tidak mengherankan bahwa di berbagai negara yang didera konflik, produksi pangan menurun. Salah satu survei menemukan bahwa fenomena ini terjadi di 13 dari 18 negara yang diteliti. International Food Policy Research Institute menemukan bahwa di negara-negara konflik, pasca konflik, lebih dari 20% penduduknya biasa kekurangan akses pangan yang memadai. Hilangnya pendidikan dan ikatan sosial yang koyak. Subpoin selanjutnya yaitu penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik, yaitu disebabkan oleh ketimpangan horizontal, sumber daya alam untuk kebutuhan dasar, perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor. Subpoin selanjutnya yaitu resolusi dan pencegahan konflik bersenjata melalui pentingnya kelembagaan untuk menyadari tantangan resolusi dan pencegahan, mengenai pentingnya kualitas kelembagaan dan kesulitan mendalam dalam memperbaikinya. Selanjutnya itu pelaku global. Dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangat penting. Selanjutnya yaitu pelaku regional, pendekatan yang melibatkan keseluruhan Afrika. Selanjutnya yaitu pelaku nasional, negara harus cukup kuat untuk melindungi warga negaranya dan dari tindakan kekerasan dan melaksanakan peran penting lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, sekian hasil resume saya mengenai bab 14 pertemuan 13. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.